Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali di channel Indra Jaya, di mana channel ini mengkhususkan diri untuk mengupas tentang persoalan yang ada kaitan dengan statistika. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menentukan nilai koefisien regresi, terutama untuk regresi linear sederhana, tetapi kita melakukan secara manual dan kita menggunakan pendekatan determinan matriks. Nah, ini merupakan sasaran saya pada bagian pertama ini, yaitu menjelaskan tentang bagaimana rumusan daripada persamaan regresi, terutama dalam menentukan koefisien regresi itu secara rumusan matematisnya. Nah, sebelum kita mengarah kepada bagaimana penentuan rumus daripada koefisien regresi atau persamaan regresi untuk regresi linear sederhana, maka ada baiknya kita harus tahu dulu sebenarnya analisis regresi sederhana itu apa. Nah, kalau secara konsep kita mengatakan bahwa analisis regresi sederhana itu adalah suatu analisis yang dimaksudkan untuk melihat bagaimana hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas. Nah, variabel bebas ini dalam statistik sering dikatakan sebagai independent variable dengan satu variabel terikat atau sering dikatakan dengan dependent variable. Itu konsep daripada analisis regresi sederhana. Nah, di dalam statistika, kedua variabel tadi, baik independen maupun dependen, itu ada simbol. Biasanya variabel independen itu umumnya disimbolkan dengan X, tapi kadang-kadang ada menyimbolkan dengan Q sebagai maksud daripada quantity, atau dependent variable sering disimbol dengan Y, dan ini juga sering disimbol dalam istilah dengan P atau price, tergantung kepada persoalan yang dihadapi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, sebenarnya kalau kita bicara tentang independent dan dependent variable, apa saja independent dan apa saja dependent? Artinya, apa saja variabel yang mempengaruhi dan apa saja variabel yang dipengaruhi. Nah, tadi saya katakan bahwa secara simbolik kita mengatakan bahwa X itu disimbolkan dengan independen, jadi variabel yang mempengaruhi, dan Y disimbolkan sebagai variabel dependen atau yang terpengaruh. Contoh misalnya, saya mengatakan bahwa pemberian pupuk itu sebagai independen, sedangkan dependennya produksi padi. Artinya baik tidaknya atau sedikit banyaknya pemberian pupuk itu ini akan berdampak kepada baik tidak atau sedikit banyaknya daripada produksi padi itu sendiri. Semakin baik pemberian pupuk itu, maka diharapkan produksi padi akan naik. Nah, hubungan di antara independent variable dan dependent variable ini bersifat positif. Artinya ketika X ini kita perbaiki, maka Y akan baik, dan ketika X1 ini jelek, maka ada kemungkinan dia akan jelek, jadi pengaruhnya positif. Yang kedua ada lagi antara pendapatan dengan konsumsi. Nah, pendapatan dengan konsumsi adalah merupakan hubungan variabel atau pengaruh variabel daripada independen dengan dependen yang bersifat pengaruhnya positif. Artinya, kalau pendapatan itu naik, ada kecenderungan konsumsi juga akan naik. Sebaliknya, pendapatan turun, maka konsumsi juga akan turun. Ini pengaruhnya positif. Kemudian ada lagi bentuk hubungannya seperti misalnya penggunaan alat kontrasepsi dengan angka kelahiran. Nah, kalau antara dua variabel ini independen, ini dependent variable, tapi pengaruhnya bersifat negatif. Artinya, naiknya satu sisi di sini, ini akan menyebabkan turunnya sisi ini. Jadi ketika penggunaan alat kontrasepsi ini banyak digunakan orang, itu akan mampu menekan tingkat kelahiran. Sebaliknya, ketika penggunaan alat kontrasepsi ini kurang, maka kemungkinan besar angka kelahiran akan melonjak. Jadi hubungan atau pengaruh itu bisa berbentuk positif, bisa berbentuk negatif, tergantung persoalan yang dihadapi. Kalau pemberian pupuk dengan produksi padi, kita katakan pengaruhnya positif. Pendapatan dengan konsumsi, ini positif. Penggunaan alat kontrasepsi dengan angka kelahiran, pengaruhnya negatif. Nah, ini menunjukkan hubungan atau pengaruh di antara dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Ini yang kita katakan dengan regresi linear sederhana tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan bentuk persamaan regresi linear sederhana itu? Nah, ini tergantung kepada observasi yang kita lakukan. Nah, kalau seandainya
observasi yang kita lakukan secara totalitas kita lakukan terhadap populasi, maka biasanya simbol daripada persamaan regresi linear sederhana itu adalah mu X sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah E menunjukkan variable disturbance atau pengganggu. Jadi ibaratnya di samping X1 mungkin ada variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap mu X tadi, tetapi tidak dimasukkan ke dalam model. Itu yang dikatakan dengan disturbance tadi. Namun sebaliknya, kalau observasi dilakukan bukan terhadap populasi, tapi dilakukan terhadap sampel, maka persamaan regresinya adalah Y cup atau Y topi seperti ini sama dengan B0 ditambah beta 1x1 ditambah E. Nah, jadi tadi saya katakan tadi, bentuk daripada persamaan regresi ini tergantung kepada apa yang kita observasi. Kalau kita melakukan observasi terhadap keseluruhan data kita, namanya populasi, maka persamaannya ini. Tapi kalau kita mengambil sebahagian daripada populasi tadi, katakanlah kita melakukan penelitian terhadap sampel, maka persamaan yang ini. Tergantung kepada persoalannya. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mendapatkan persamaan garis regresi yang baik? Nah, di sini kita harus menggunakan suatu kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya bahwa persamaan tersebut itu harus mempunyai total kesalahan kodrat yang paling minimal. Nah, ini kriteria yang kita gunakan kalau kita ingin mendapatkan persamaan garis regresi linear yang baik. Apa kriterianya? Kita harus mendapatkan total kesalahan kodrat yang paling minimal. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan metode ordinary least square. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan persamaan garis regresi yang baik? Nah, ini kita mulai dari scatter plot atau scatter diagram yang kita ambil di sini. Kita melihat tadi bahwa antara X dan Y ini itu melihatkan adanya hubungan atau pengaruh. Saya bilang tadi, pengaruhnya atau hubungannya bisa saja positif, bisa saja negatif. Misalnya, katakanlah ketika X di sini 2, kemudian ketika X2 katakanlah Y di sini 4 misalnya. Tetapi ketika X ini naik dari 2 menjadi 4, ternyata Y akan turun. Sebaliknya, kalau dari sini ke sini ini ada kenaikan. Nah, kenaikan ini diikuti oleh kenaikan yang dari sini ke sini. Nah, artinya apa? Kalau kita perlihatkan hubungan di antara kedua variabel independen dan dependen ini, kita hubungkan, maka kadang-kadang hubungannya bisa menunjukkan ada kenaikan dan penurunan. Cuma kalau tendensinya seperti ini, menunjukkan adanya tendensi dia naik gitu. Nah, sehingga kalau kita akan menarik suatu garis regresi atau garis perkiraan di sini, maka kita berupaya menarik suatu garis di mana penarikan garis itu bisa mewakili semua scatter plot yang ada di sini. Jadi mungkin saja kita tarik di sini atau mungkin kita tarik di sini, jangan di luar. Nah, bagaimana? Katakanlah kita tarik garisnya seperti ini, yang dianggap garis ini bisa mewakili titik-titik Y observasi yang ada. Garis inilah yang dikatakan dengan Y ramalan tadi atau Y prediksi tadi. Inilah yang dikatakan dengan garis regresi. Kenapa saya buat Y cup sama dengan B0 tambah B1X? Karena saya menganggap bahwa data-data observasi ini merupakan data yang diperoleh dari suatu sampel, bukan dari populasi, sehingga persamaannya seperti ini. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk mendapatkan persamaan garis regresi yang baik, kita harus menggunakan suatu kriteria. Apa kriterianya? Kriterianya adalah bahwa jumlah total kesalahan kodrat itu harus yang paling minimal. Nah, persoalannya yang kesalahan itu apa? Nah, sebenarnya kesalahan itu merupakan selisih antara data-data yang kita punya. Ini namanya data observasi, jadi Y8, Y6 ini data observasi. Selisih antara data-data ini dengan Y ramalan inilah yang dikatakan dengan error. Sehingga kita katakan kesalahan itu sama dengan Y observasi dikurang Y ramalan. Nah, karena Y ramalan tadi adalah B0 ditambah B1X, maka kita dapatkan persamaannya EI sama dengan Y dikurang B0 ditambah B1X. Jadi kalau kita uraikan menjadi sigma, nah EI tadi itu merupakan kesalahan. Jadi selisih antara Y8 dengan Y cup, Y6 dengan Y ramalan ini, Y9 dengan Y ramalan itu jumlahnya banyak. Oleh karena itu, maka kesalahan tadi kita jumlahkan, maka muncul namanya jumlah kesalahan. Karena jumlah kesalahan berarti yang ini juga kita jumlahkan menjadi sigma Y dikurang B0 dikurang B1X. Nah, tadi dikatakan bahwa kesalahan itu harus kita kodratkan. Kenapa? Kesalahan itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau kita jumlahkan yang positif negatif tadi, kemungkinan besar kesalahan itu jumlahnya akan kecil.
Oleh karena itu maka kesalahan tadi harus kita squarekan, harus kita pangkat duakan, sehingga muncul sigma EI kuadrat sama dengan sigma Y dikurang B0 dikurang B1 X1 di kuadrat. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis regresi tadi dikatakan bahwa kita harus menggunakan kriteria bahwa jumlah kesalahan koordinat itu harus paling minimal. Nah, ini kriteria tadi. Bagaimana cara kita mendapatkan jumlah kesalahan koordinat paling minimal? Maka kita harus turunkan total kesalahan koordinat ini terhadap B0 dan kita harus turunkan terhadap B1, dan penurunan atau diferensiasinya itu harus mendekati kepada angka 0. Sehingga apa? Sehingga delta sigma E kuadrat apabila dibagi dengan delta mod 0 harus mendekati 0, dan dia juga harus sama dengan delta sigma E kuadrat diturunkan terhadap B1 juga harus mendekati 0. Yang mana kita turunkan? Yang kita turunkan persamaan yang ini gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menurunkan total kesalahan koordinat terhadap B0 maupun terhadap B1 agar kita mendapatkan persamaan garis regresi yang baik? Nah, ada caranya. Nah, ketika kita akan menurunkan total kesalahan koordinat terhadap B0, maka akan muncul rumus bahwa delta sigma E kuadrat sama dengan dibagi dengan delta B0 itu sama dengan 0. Jadi kita turunkan terhadap B0. Kalau kita turunkan terhadap B0, maka secara teoritis dalam diferensial, maka 2 ini kita kali ke depan, maka muncul 2 dikali sigma Y dikurang B0 dikurang B1X. Karena dia kita turunkan terhadap B0, maka yang tinggal angka minus 1 di sini. Berarti kita kali minus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, berarti ini kita kalikan ke depan, berarti min 2 dikali sigma Y kurang B0 kurang B1X sama dengan 0. Nah, min 2 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka akan muncul sigma Y dikurang B0 kurang B1X1 sama dengan 0 dibagi min 2, sehingga akan dapat diperoleh sigma Y dikurang B0 dikurang B1X1 sama dengan 0. Ini dibagi dapat 0. Nah, kemudian kita kalikan sigma ini ke dalam, berarti sigma dikali Y, kemudian sigma dikali min B0, sigma dikali min B1X1, maka didapat yang ini sama dengan 0. Ini bentuknya bentuk implisit. Nah, kita rubah menjadi bentuk eksplisit. Bagaimana? Ini kita keluarkan. Berarti sigma Y sama dengan, ini kita pindah ke sebelah kanan. Berarti sigma B0 ditambah B1 sigma X. Nah, sigma B0 ini harus kita split dia. Kita tahu sigma B0 adalah sigma atau jumlah sesuatu bilangan konstan. Jadi kalau bilang konstan itu misalnya 4, 4, 4, 4, kalau kita jumlahkan tinggal kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. Nah, saya katakan sigma B0 itu adalah merupakan jumlah kesalahan koordinat. Kalau seandainya B0 itu 20, maka kita katakan bahwa sigma B0 adalah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20. Jadi dapatnya 80. Ini berarti bahwa sigma B0 itu sama dengan 4 dikali 20. Berarti banyaknya yang 20 tadi dikali dengan 20. Sehingga kalau kita katakan secara simbolik, maka kita mengatakan sigma B0 sama dengan N dikali B0. Berarti banyaknya nilai B0 tadi dikali dengan nilainya berapa? 20. Sehingga dengan demikian, maka rumusan sigma Y sama dengan sigma B0 tadi menjadi sigma Y sama dengan N dikali B0 ditambah B1 sigma X1. Inilah persamaan pertama yang kita dapatkan ketika kita menurunkan total kesalahan koordinat terhadap B0. Nah, bagaimana lagi kita menurunkan total kesalahan koordinat terhadap B1? Maka kalau kita turunkan, maka delta sigma E kuadrat diturunkan terhadap delta B1 sama dengan 0. Maka kalau kita turunkan tinggal kita kali ke depan, 2 dikali sini berarti 2 dikali sigma YI dikurang B0 dikurang B1 X1 dikali dengan, karena kita turunkan terhadap B1 maka yang tinggal min X, maka kita kali min X sama dengan 0. Maka ini kita kali dengan min X menjadi min 2X sigma Y dikurang B0 dikurang B1 X1 sama dengan 0. Dengan demikian maka min 2 kita pindah ke sini, maka yang tinggal X1 sigma YI dikurang B0 dikurang B1 X1 sama dengan 0 dibagi min 2. Nah, kemudian kita selesaikan, maka sigma XI dikali YI itu sama dengan sigma XI YI, ini dikalikan ke sini menjadi B0 sigma XI, ini dikalikan ke sini menjadi min B1 sigma XI kuadrat sama dengan 0. Ini bentuk implisit. Nah, kita rubah menjadi bentuk eksplisit, maka ini kita keluarkan, ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi sigma XY sama dengan B0 sigma X1 tambah B1 sigma X1 kuadrat. Inilah persamaan kedua yang kita peroleh ketika kita menurunkan
total kesalahan kodrat tadi terhadap B1. Nah, dari dua persamaan kita dapatkan tadi, dari persamaan pertama ini tadi, persamaan kedua yang ini, kita coba melakukan semacam eliminasi untuk mendapatkan berapa nilai B0 dan B1 untuk mendapatkan persamaan garis regresi yang baik. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu merubah dia dalam bentuk matriks. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ingin kita cari B0 dan B1, maka B0 dan B1 kita keluarkan sehingga yang tinggal N sigma X, di sini sigma X I kuadrat. Berarti menjadi bentuk matriksnya seperti ini. Kemudian B0 dan B1 kita keluarkan, sehingga kalau kita kalikan N dikali B0 ditambah sigma XI dikali B1, maka akan muncul persamaan di atas. Kemudian sigma X dikali B0 ditambah dengan sigma XI kuadrat dikali B1 akan muncul persamaan di bawah. Nah, ini sama dengan Y sigma XY. Artinya ini kalau kita dikatakan sebagai matriks A, ini kita katakan sebagai vektor X, ini kita katakan sebagai vektor Y. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kalau sudah kita split menjadi bentuk matriks seperti ini, kira-kira berapa nilai B0 dan B1-nya? Nah, ini bisa kita cari begini. Kalau kita akan menghitung B0, formulasinya adalah bahwa B0 itu adalah determinan matriks A1 dibagi dengan determinan matriks A. Berapa determinan matriks A1-nya? Determinan matriks A1 adalah yang ini. Determinan matriks A adalah yang ini. Dari mana ini kita peroleh? Sebenarnya determinan matriks A1 itu diperoleh dari matriks A, di mana kolom yang satu ini diganti dengan vektor Y. Jadi ini kita pindahkan ke sini menjadi Y sigma XY, yang ini tetap sigma XI dengan sigma XI kuadrat di sini. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Sementara determinan matriks A yang ini merupakan determinan dirinya sendiri gitu. Jadi merupakan determinan dirinya sendiri, itu kita cari berapa determinannya. Sehingga kalau kita cari, maka B0 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, berarti determinan A1 adalah determinan yang tadi, itu kita cari berapa determinannya, tinggal kita kalikan YI dikali sigma XI kuadrat, sigma XI dikali sigma XI YI, maka didapat yang ini. Kemudian determinan A kita cari berapa determinan A, tinggal kita kali silang aja, berarti N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikalikan, maka menjadi sigma XI kuadrat, berarti N sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan. Sehingga dengan demikian rumus B0 adalah sigma YI kali sigma XI kuadrat yang ini dikurang sigma XI YI yang ini dibagi dengan nih N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Kemudian bagaimana menghitung nilai B1? B1 itu adalah determinan matriks A2 dibagi determinan A, di mana matriks A2 itu adalah yang ini dia. Dari mana didapat? Determinan matriks A2 itu adalah determinan matriks A di mana kolom keduanya yang diganti dengan vektor Y. Maka kita dapatkan seperti ini. Namun yang ini sebagai determinan A merupakan determinan dirinya sendiri. Yang ini kita cari. Oke. Nah, sehingga kalau secara keseluruhan, maka kita dapatkan determinan A2 dibagi determinan matriks A itu sama dengan determinan N sigma YI sigma XI sigma XI YI, berarti ini kita kali ke sini dikurang ini kali ke sini, dapat ini dia. Sedangkan determinan A kita dapatkan adalah N sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan. Sehingga rumusannya didapat B1 sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI yang ini dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, demikianlah rumusan yang kita dapatkan untuk mendapatkan persamaan garis regresi yang baik, mulai dari bagaimana kita menurunkan dari scatter plot sehingga kita mendapatkan nilai B0 nya berapa, nilai B1 nya berapa. Nah, mudah-mudahan dengan uraian singkat ini dapat menambah khasanah pengetahuan Anda tentang bagaimana untuk menghitung koefisien regresi dari persamaan suatu garis regresi, terutama regresi linear sederhana. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini banyak tambahan pengetahuan bagi Anda. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.